Sejarah penyebaran agama Islam di abad ke-19 tak bisa dilepaskan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda di berbagai daerah. Salah satunya adalah sejarah perjuangan Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya di tahun 1825 sampai 1830. Setelah perjuangan Diponegoro berakhir, para pengikutnya melanjutkan perjuangan sambil menyebarkan agama Islam ke masyarakat yang masih kental dengan budaya dan agama Hindu Majapahit. Para pengikut Diponegoro ini mendirikan masjid sebagai pusat pendidikan sekaligus tempat strategis menyusun perjuangan gerilya. Beberapa pengikut Diponegoro lari dan menetap di wilayah Jawa Timur yang waktu itu berada di bawah teritorial Keraton Solo. Salah satu wilayah tersebut adalah yang kini bernama Kabupaten Magetan. Di Magetan terdapat masjid kuno peninggalan pengikut Diponegoro, yakni Masjid Kiai Haji Abdurrahman yang berada di Dusun Tegalrejo, Desa Semen, Kecamatan Nguntaranadi, Kabupaten Magetan. Seperti namanya, Masjid Kiai Haji Abdurrahman didirikan oleh Kiai Haji Abdurrahman pada tahun 1835 Masehi. Setelah kalah perang melawan penjajah Belanda, para pengikut Pangeran Diponegoro ini menyebar dan mendirikan masjid yang dijadikan sebagai tempat pendidikan dan perjuangan, termasuk di masjid ini. Kiai Haji Abdurrahman merupakan keturunan keluarga keraton Pajajaran, Jawa Barat, dan hijrah ke Pacitan, Jawa Timur yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Keraton Solo. Beliau berganti-ganti nama sebagai strategi perjuangan agar sulit dicari penjajah. Sewaktu kecil hingga dewasa, Kiai Haji Abdurrahman bernama Bagus Bancalana. Bancalana merupakan salah satu putra dari Kiai Ahmadija. Ahmadija adalah saudara dari Raden Jajanoidin yang pernah menjadi Bupati Pacitan dan mendapat julukan Tumenggung Jimat. Sewaktu muda, Bancalana pernah berguru ke Sunan Ampel di Surabaya. Setelah mondok, dia pulang ke Pacitan dan sempat mengabdi ke Keraton Solo dan akan diberi pangkat sebagai bupati, namun ditolak. Dia memilih syiar agama Islam. Lalu dia menyebarluaskan agama Islam ke beberapa daerah di Madiun hingga Magetan. Beliau sempat mendirikan pesantren di Dusun Banjarsari, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dan mendapat julukan Kiai Nur Basori. Setelah itu, ia hijrah ke Gunung Lawu hingga ke Kabupaten Magetan dan menetap di sebuah dusun yang akhirnya dinamakan Tegalrejo. Wilayah ini dikenal angker karena sebelumnya hutan yang sudah 2 kali dibabat oleh warga setempat, namun malah terjadi bencana. Banyak warga yang meninggal bahkan hilang. Setelah itu, Bancalana yang waktu itu bernama Kiai Nur Basori ikut membabat hutan selama tahun 1833 hingga 1836 dan mendirikan sebuah masjid dan menetap di situ serta memiliki beberapa istri dan anak. Waktu itu Bupati Magetan dijabat Tumenggung Sosrodipuro. Setelah dibabat oleh beliau, wilayah setempat makmur dan bersemi kembali. Dari kata semi inilah akhirnya desa setempat dinamakan Desa Semen hingga sekarang. Ada beberapa keunikan di balik pembangunan Masjid Kiai Haji Abdurrahman ini. Salah satunya adalah sumur tua yang dibangun di sekitar halaman masjid. Hingga kini sumur tersebut masih dimanfaatkan oleh warga sekitar, dan sumber airnya melimpah, tak pernah kering walaupun di musim kemarau. Sir umur tersebut juga disebut seperti air zam-zam. Selain untuk kebutuhan sehari-hari, air dari sumur ini juga dipercaya bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit atau gangguan jiwa yang dialami seseorang. Selain khasiat air, benda peninggalan yang dikagumi adalah kentongan penanda waktu sholat 5 waktu.
Kentongan yang dinamakan kentongan geger ini sudah berusia ratusan tahun dan terbuat dari kayu nangka. Dulu suaranya sampai terdengar hingga puluhan kilometer karena waktu itu masih sepi. Namun sekarang sudah ramai dan tidak sampai terdengar sejauh di masa lalu. Arsitektur masjid ini merupakan gabungan arsitektur Jawa dan Islam, sama dengan masjid lainnya semasa itu. Bangunannya berbentuk rumah joglo yang atapnya berbentuk prisma segi empat yang biasa disebut Meru. Di bagian puncak Meru terdapat tonggok yang terbuat dari batu yang diukir sedemikian rupa. Menurut cerita, kayu untuk membangun masjid ini diambil dari hutan Kedung Panji, Magetan. Dengan bantuan jin dan batu yang ada di atas Meru diambil dari Sarangan, Magetan. Bangunan dalam masjid terdiri dari ruang dalam yang jadi ruang inti untuk sholat dan serambi yang biasa digunakan untuk tempat mengajar atau mengaji. Di ruang dalam masjid terdapat 4 tiang kayu sono keling yang masih berdiri kokoh, dan di bagian depan terdapat ruang imam sholat serta mimbar yang digunakan untuk ceramah atau khutbah. Di serambi masjid juga terdapat peninggalan beduk dan kentongan yang hingga kini masih difungsikan. Sedangkan di barat masjid terdapat komplek pemakaman almarhum Kiai Haji Abdurrahman beserta keturunannya. Setiap hari, terutama malam, banyak peziarah dari dalam kota maupun luar kota yang berziarah. Peradaban Islam yang digagas Kiai Haji Abdurrahman membuat wilayah dan masyarakat sekitar sejahtera dan makmur. Seperti tradisi sebelumnya, selama bulan Ramadan, Masjid Keramat ini juga dipakai untuk sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Masjid ini sudah pernah direnovasi beberapa kali dan terakhir tahun 2003 dengan swadaya masyarakat. Masjid ini berdiri di atas tanah yang kini dijadikan tanah ulayat.